Assalamualaikum teman-teman. Masih dalam rangka mengikuti tantangan teka-teki literasi 21 hari keluarga membacakan nyaring dari komunitas Read Aloud Indonesia yang bekerja sama dengan Let's Read Indonesia dan juga Reading Box. Teka-teki hari ini, tema yang kita pecahkan adalah hewan. Untuk buku bertema hewan, kita memilih judul Lebah Bermata Besar. Buku ini ditulis oleh Imtit Seiha dan diilustrasikan oleh So Kim San yang diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read. Buku ini dapat teman-teman akses secara gratis melalui aplikasi Let's Read. Sophie adalah lebah bermata paling besar. Dia bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh. Walaupun sayapnya kecil, dia dapat terbang sangat cepat. Sophie selalu paling cepat mengumpulkan nektar bunga. Hari ini pun dia terbang seperti biasa. Sophie tiba di kebun bunga dekat sungai. Dia hinggap di bunga yang paling besar. Kenapa lebah-lebah lain belum datang? Aku sudah lama menunggu, keluhnya. Aroma bunga membuatnya bersemangat. Harumnya. Dia memejamkan mata dan menari-nari. Akhirnya, kawanan lebah datang. Mereka terbang bersama untuk mencari bunga di kebun. Lebah berkepala besar menghampiri Sophie dan bertanya, "Kenapa kau tidak terbang bersama kami? Kalian semua terlalu lambat dan seharusnya kalian belajar terbang sepertiku," ledek Sophie. Lebah berkepala besar tersinggung dan terbang kembali ke kawanannya. Sophie terbang tinggi dan berkata, "Lihat saja, aku akan mengumpulkan nektar paling banyak." Kemudian, dia terbang rendah dan mengumpulkan nektar dari satu bunga ke bunga lain. Dia mengabaikan lebah lain. Sesekali dia mencicipi nektar. Matahari akan segera tenggelam, dan dengungan lebah semakin nyaring di kebun itu. Seluruh lebah sibuk mengumpulkan nektar. Sophie menutup botol nektarnya dan berseru, "Saudara-saudari, botolku sudah penuh." Lebah lain mengabaikannya. Sophie duduk di atas bunga gladiol dan berkata dalam hati, "Sebaiknya aku istirahat sebentar." Sophie berbaring dan menatap langit yang indah. Tiba-tiba dia melihat bunga ungu besar yang aneh. Dia terperangah dan berpikir bahwa bunga tersebut pasti mengandung banyak nektar yang enak. Dia langsung terbang menghampiri bunga. Sophie terbang melalui ranting-ranting yang rapat. Beberapa melengkung ke dalam, sedangkan yang lain melengkung keluar. Dia terbang menembus daun-daun berlubang yang dimakan ulat dan menyentuh tetes-tetes air di tepi daun. Hahaha, senangnya. Tiba-tiba, Sophie melambat. Dia melihat makhluk mengerikan di jaring di hadapannya. "Kenapa? Belum pernah melihat laba-laba?" Laba-laba betina bertanya dengan nada malas. "Laba-laba? Aku belum pernah melihat laba-laba," jawab Sophie cepat. "Kau ingin bermain denganku? Itu pasti menyenangkan," kata laba-laba betina. Laba-laba itu berlari mengelilingi jaringnya. Sophie pun ingin bermain. Dia terbang ke jaring laba-laba itu. Sophie melihat seekor nyamuk yang terperangkap.
Dia menghindari jebakan dengan terbang cepat di sela jaring, tapi sebelah kakinya tersangkut. Laba-laba betina membuka mulut, memamerkan taringnya dan menghampiri Sophie. Sophie sangat ketakutan. Dia mengepakkan sayap dengan sangat keras. "Aku lebah tercepat. Aku pasti bisa keluar dari jebakan ini." Laba-laba itu nyaris saja menangkapnya saat dia akhirnya berhasil melepaskan diri. Sophie sangat lega dan terbang menuju bunga aneh itu. Dia membelalak menatap bunga. "Ini sangat cantik," katanya. Lalu dengan cepat dia menghisap nektar bunga yang secemerlang emas. Sungguh tidak enak. Nektarnya terasa pahit dan membuatnya pusing. Sebenarnya itu bunga beracun yang memangsa serangga. Lebah bermata besar itu mencoba terbang menjauh, tetapi dia mulai lelah. Sayapnya menjadi lemah dan matanya terpejam perlahan. Lalu dia tertidur. Matahari terbenam. Kawanan lebah telah selesai mengumpulkan nektar. Mereka berpikir Sophie pasti telah kembali ke sarang lebah. Kawanan itu terbang menjauh. Seekor kunang-kunang mencoba menolong Sophie mengepakkan sayapnya. "Cepat, coba terbang. Hari semakin gelap dan sunyi. Bangun, bangun," kunang-kunang berkata. Sophie membuka mata dan melihat cahaya temaram itu kunang-kunang. Tiba-tiba kelopak bunga menutup dan mereka berdua terjebak di dalam. Bunga itu tak henti mengeluarkan cairan bau. Aku tidak bisa bernafas. Apakah kita akan mati di sini?" teriak kunang-kunang. "Tidak. Kita harus keluar dari sini," jawab Sophie. Dia berusaha bergerak dan menyengat bunga. Mereka berhasil lolos, namun mereka sama-sama tidak memiliki sisa energi. Jadi mereka berbaring di tanah. Kelabang, katak, dan ular muncul dan ingin memakan mereka. Sophie dan kunang-kunang tidak bisa bergerak. Mereka sangat ketakutan. Tepat saat itu, kawanan lebah tiba. Seekor lebah membantu Sophie. "Kami melihatmu meninggalkan botol nektarmu, jadi kami mencarimu. Ayo!" Lebah menyengat monster-monster itu dan membawa Sophie serta kunang-kunang pergi. Sepanjang jalan, kawanan lebah tersesat karena jalan begitu gelap. Kunang-kunang memanggil teman-teman kunang-kunangnya untuk membantu. Cahaya kunang-kunang menerangi jalan untuk kawanan lebah. Sophie menggunakan mata besarnya untuk membantu kawanan lebah dan kunang-kunang terbang keluar dari hutan. Cahaya kunang-kunang bersinar di padang rumput. "Terima kasih, maafkan semua kesalahanku ya," kata Sophie pelan. Sophie, kunang-kunang, dan kawanan lebah bertukar senyum di bawah langit yang disinari bulan. Mereka mulai berteman. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Sampai jumpa besok dengan tema selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.